Hello students, how are you today? Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? I hope all of you are fine and healthy. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Pastikan anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berdoa. Anak-anak, pastikan anak-anak sudah berdoa sebelum belajar ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pada subtema 3, pertumbuhan hewan. Pada pembelajaran 4, anak-anak bisa membaca e-book halaman 118 sampai 123. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kata dengan tepat. 2. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 3. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. 4. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar.
Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar daur hidup kata di bawah ini. Pertama, kata daur hidup kata dari telur, setelah itu menjadi berudu, setelah itu menjadi kata muda, setelah itu menjadi kata dewasa. Anak-anak bisa menceritakan kembali seperti berikut ini. Daur hidup kata memiliki 4 tahapan, mulai dari telur, berudu, kata muda, hingga kata dewasa. Kata dewasa bertelur dalam jumlah banyak. Setelah beberapa hari, telur berubah menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berubah menjadi kata muda yang berekor. Kata muda berkembang menjadi kata dewasa. Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Ini adalah daur hidup dari kata. Selanjutnya, anak-anak, pasti anak-anak ada yang berani menyentuh kata, ada yang tidak ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, kita melihat bahwa anak perempuan ini takut terhadap kata. Sedangkan anak laki-laki ini berani. Ayo anak-anak, kita bantu agar lebih berani dengan memberi saran. Kalimat saran dapat dimulai dengan kata ajakan. Misalnya, ayo, mari, yuk, dan sebaiknya. Nah, menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Pertama, contohnya mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Selanjutnya, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Selanjutnya, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Pertama, memberikan saran dengan santun. 2, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Nah, anak-anak, sekarang coba kita memberikan saran untuk teman. Contohnya, bagaimana saran yang tepat kepada temanmu agar saling menghargai perbedaan keberanian. Ini diibaratkan ada teman kalian yang kurang berani untuk memegang kata. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa kira-kira saran yang harus diberikan kepada temanmu agar mereka mau menghargai? Contohnya seperti ini. Ayo kita saling menghargai perbedaan agar tercipta kerukunan di sekitar kita. Yuk saling menghargai perbedaan agar tercipta kerukunan di sekitar kita. Selanjutnya, sebaiknya kita saling menghargai perbedaan agar tercipta kerukunan di sekitar kita. Contoh berikut harus diberikan supaya teman kita yang tidak berani menjadi percaya diri, dan teman yang lain juga tidak mengejek
teman yang tidak berani. Nah, anak-anak, dari kata tadi kita dapat membuat soal cerita tentang perkalian bilangan. Perhatikan contoh berikut. Di kebun belakang rumah Pak Bima terdapat 3 kolam untuk memelihara kata. Jika setiap kolam berisi 230 kata, berapa banyak semua kata? Berarti 230 dikali 3. Kita bisa coba dengan cara susun ke bawah. Pertama, kalikan 0 kali 3 sama dengan 0. Kedua, 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, banyak semua kata adalah 690 ekor. Baiklah anak-anak, semoga anak-anak memahami pelajaran pada hari ini. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing. Oke, students, happy learning. God bless you. See you. Have a great day.